Bagaimana cara pemerintah desa untuk menginformasikan informasi-informasi yang ada di desa ini kepada masyarakat? Jadi intinya saya kepala desa Gelagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang itu memberikan segala sesuatu informasi ke masyarakat. Ujung tombaknya yang paling tahu situasi masyarakat di 5 dukuhan ini. Desa Gelagahan kan ada 5 dukuhan, jadi Gelagahan sendiri, terus Ploso Dhuwur, Tronyong, Lumberjo. Dari situ saya tidak mungkin bisa mengetahui semua. Tapi saya mempunyai petugas yang setiap saat di lingkup kecil tahu situasinya masyarakat, yaitu RT sama RW. Jadi kalau tanya apa-apa 1 bulan sekali atau triwulan sekali, 3 bulan itu saya kumpulkan apa keluhan masyarakatmu, mulai dari yang paling tidak mampu atau kadang-kadang yang menderita penyakit akut menaun dengan tidak mempunyai biaya, karena semuanya itu nanti akan di-cover oleh pemerintah dengan usulan dari pihak desa. Kenapa saya kok langsung ke RT RW? Bukannya kita itu tidak percaya sama staf desa alias pamong desa, bukan tidak percaya, itu lebih mengenai. Karena manusia itu kalau kita lepaskan tanpa pengawasan dari saya dan RT RW, bisa jadi bantuan-bantuan itu bisa kena keluarganya, bisa kena orang-orang yang tidak berkepentingan itu diberi, entah karena faktor kedekatan atau bisa jadi maaf mungkin bisa satu partai, satu apa, itu jadi itu akhirnya kan tidak efektif, sehingga yang benar-benar membutuhkan itu tidak tercover, sementara orang-orang yang tidak seberapa butuh malah di-cover. Itu yang dosa saya kan, berarti kan saya tidak bisa memimpin kalau seperti itu. Nah, makanya di sini, maaf saya ambilkan sebentar. Ini tahun ini, setiap saat ada surat apapun, itu saya RT RW harus mengetahui dan harus ini seperti ini. Karena apa? Ini nanti untuk membela saya. Katakan di desa itu ada seorang yang sudah nikah, terus ditulis jejaknya kalau saya tidak tahu, terus nikah lagi bisa jadi saya dituntut. Nah ini RT-nya nanti yang ini gawe tanggung. Saya akan seperti itu. Tapi selama ini tidak ada karena kita sudah antisipasi. Jadi segini. Dan yang paling banyak untuk saat ini segini ini urusan kredit. Nah itu makanya informasi seperti kredit seperti apa itu, saya bisa menggalakkan bagaimana badan usaha milik desa, bagaimana apakah memang kamu urusannya ini terlalu berbelit-belit sehingga orang itu lebih cenderung lari ke bank cicil atau apa dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita lengah. Jadi pagar saya yang paling utama yaitu setahun ini sudah tahun habis. Ini sampai segini. Semuanya saja kalau tidak ada dari RT RW kemudian kepala dusun setempat tidak akan saya layani. Itu. Jadi untuk pertanggungjawabannya juga fungsi RT RW yang mana dia juga dapat tunjangan dari pemerintah, maka saya menunjukkan. Untuk yang pertanyaan kedua, ini berhubungan dengan metode smart village atau desa pintar. Ini kan turunan dari smart city kota pintar. Nah, untuk perihal desa pintar ini, menurut Bapak, apakah ada suatu kearifan lokal di desa ini yang berpotensi untuk dikembangkan, baik itu berupa budaya, orga, maupun sukses ini, sehingga kedepannya ini dapat menjadi satu ton desa pintar. Sementara ini semuanya itu sedang merilis memulai bahwasannya di undang-undang dasar itu kan ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kita punya kerjasama sama pabrik, di MBGS itu juga pabrik-pabrik lain. Saya ngomong, tolong untuk
corporate social responsibility (CSR). Jangan pernah dalam bentuk sekali makan habis. Saya akan memberikan daftar pada anak-anak ini siapa saja, dibantu sekolahnya, dibantu terutama bagi mereka-mereka yang dalam segi finansialnya tidak seberapa mampu. Ternyata pabriknya kalau begitu oke Pak. Terus yang milik desa juga yang milik desa. Kemarin sudah disurvei seperti PAUD, TK, SD. Itu kalau memang desa itu belum ada dana dari situ, saya suruh tolong dibangunkan. Saya tidak pernah minta uang. Jadi harus tolong sampai perbaiki ini. Dan kerjasama itu rupanya juga berjalan dengan bagus. Dengan prinsip kalau anak-anak mau belajar, terutama di tingkat-tingkat PAUD itu masa bermain, TK juga masa bermain, SD. Kalau suasananya nyaman, anaknya juga jadi nyaman. Dan sampai sendiri tahu kan saya jadikan satu mulai karena tanah yang ada di sini semuanya itu milik desa. Di situ ada bangunan PAUD yang baru saja bangun dan alhamdulillah juga sudah mempunyai badan hukum, TK-nya juga mempunyai badan hukum, SD-nya sudah negeri. Jadi kalau seorang ibu seorang ibu itu punya anak mulai PAUD, TK sampai SD, itu tidak memerlukan pengawasan yang banyak karena letaknya di satu tempat. Itu seperti itu. Dan di situ juga kami pihak desa akan mengontrol juga orang-orang yang menjual makanan di situ harus makanan yang benar-benar higienis hingga tidak mengganggu perkembangan anak. Itu juga akhirnya termasuk alhamdulillah desa kita stuntingnya zero ya. Itu sumbangan-sumbangan itu tolong dalam 1 minggu sekali itu yang dari pemerintah itu disajikan kepada anak-anak dalam bentuk makanan yang bergizi. Itu tugasnya ibu PKK itu. Kalau saya mau menjawab detailnya nggak bisa, saya tanya sama ibu ketua PKK nanti akan diberitahu. Juga pengontrolan semua kesehatan mulai ibu hamil sampai apa bidannya harus mengawal. Dan itu semua laporan RT itu ada. Itu Pak ini yang begini, ini hamil beda dan ini itu ada semua. Kita kompleti di situ. Nah untuk ikon ke depan penambahan itu sampai juga melihat yang kemarin itu dipakai bengkel, pakai rumah, pakai apa kita kosongkan dibuat rest area. Itu bisa jadi orang-orang nanti dia cari rezeki di situ, apa di situ. Dan mungkin dengan sewa yang sangat murah di toko-tokonya itu saya usulkan itu 1 hari 1.000. 1 hari 1.000. Kelihatannya kan murah. Kalau 1 tahun jadi 365. Kalau ada 10 ya juga 3 juta. Itu nanti semuanya masuk PAJ. Pendapatan asli kita yang semuanya nanti digunakan untuk perbaikan yang ada di desa ini. Sampai saat ini bagaimana sih respon mereka terhadap program seperti CSR tadi kemudian rest area? Respon mereka itu sudah sangat antusias. Terus saya katakan rest area itu bukan saya lepaskan dikelola oleh badan usaha milik desa. Jadi kalau orang mau Pak saya minta tempat di situ kan so antri tanyakan kepada badan usaha milik desa. Itu bukan istilahnya saya hanya bisa mengawasi, mengontrol, tapi saya tidak menguasai. Jadi sudah silakan jalan. Saya kontrolnya itu manajemennya aja. Kalau memang ada peningkatan ya saya lanjutkan. Kalau ada sampai rugi, kenapa? Masalahnya apa? Nah sekarang itu kalau kita itu memberikan segala sesuatu hanya dalam bentuk modal, maaf. Sama dengan sampai tak kasih ikan tapi tidak bisa mancing. Mungkin 1 hari 2 hari habis. Misalkan mereka itu untuk diberi mancing, jadi tidak bisa cari ikan. Dan sekarang ini memang banyak sekali gangguan. Segala sesuatu yang istilahnya merusak generasi muda dan
Bahkan handphone itu sendiri pun saya anggap itu merusak kalau tidak untuk pelajaran. Makanya saya sering mengatakan pada ibu-ibu, tolong bu, handphone itu kalau memang digunakan untuk belajar ya hanya belajar saja, jangan dilos. Ibu-ibu sekarang itu kan karena maaf, mungkin kurang pintar atau cari gampangnya. Kalau anaknya mainan handphone dibiarkan, yang penting padahal anaknya itu kan beracun. Jadi kita berusaha maksimal dari desa kecil belajar ini sehingga nantinya itu paling tidak itu kita ikut menyumbangkan generasi muda bangsa ini supaya bisa menjadi lebih baik untuk masa depan. Oke, kami sekian dari saya. Apabila tidak mengenai beliau, Waalaikumsalam.